Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nogi Etri Gunawan dari SMPN 1 Tarogong Kidul. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Di sini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai praktek segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan program disiplin positif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Charles Goshen tahun 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, restitusi adalah proses untuk membantu murid agar lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada sisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada sisi menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian, pada sisi validitas atau validasi tindakan yang salah, kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dilakukan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah sisi 3, yaitu mengenai menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Berikut mengenai praktek segitiga restitusi. Pada kasus pertama, saya mendapatkan laporan dari seorang murid bahwa pada minggu kemarin saat kegiatan kerja kelompok di rumah Sigit, Rahma tidak dapat datang karena tidak ada kendaraan. Kemudian Sigit marah kepada Rahma dengan mengucapkan kata ledekan. Mereka pun saling bertikai sampai Rahma menangis karena perkataan Sigit. Sebagai seorang guru, saya memanggil Sigit untuk berdiskusi mengenai kejadian tersebut dan mencarikan solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah skenarionya. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sigit, yuk duduk, Git. Baik, terima kasih Pak. Sigit, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Gini, Git. Bapak manggil Sigit itu karena Bapak dengar gitu ya, pas minggu kemarin Sigit itu ada pertikaian gitu ya, pas menjadi kelompok itu dengan Rahma. Betul kayak gitu, Git? Ada ya Pak. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa kok Sigit kayak gitu? Saya kesal Pak, soalnya untuk main dia bisa, tapi saya tidak kelompok dia tidak bisa. Oh gitu. Sebetulnya itu bagus gitu ya, nggak apa-apa lah, bukan Sigit aja gitu ya yang ngelakuin kayak gitu. Semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan, karena nggak ada manusia yang sempurna. Sigit juga bagus mempertahankan keyakinan Sigit. Kalau misalkan Rahma tidak datang ke kelompok itu salah gitu ya, tapi ada cara yang lebih baik. Nah, kira-kira yang akan Sigit lakuin berikutnya apa? Besok saya akan menemui Rahma dan akan meminta maaf. Nah, itu bagus ya. Jadi Sigit harus minta maaf, karena kan meminta maaf adalah hal yang tertinggi. Nah, Sigit selain ngejek dan bikin Rahma nangis nih, apa nggak ada cara lain yang bikin Sigit bahagia? Sebelumnya saya suka main gitar Pak, tapi tidak ada yang menyadari dan jadi sampainya tenang. Oh gitu, Sigit suka main gitar. Kalau misalkan Sigit ada yang bimbing atau bantuin ngelatih main gitar, mau? Serius Pak. Ya serius, nanti Sigit bisa latihan main gitar sama Pak Wildan. Bahkan saya bisa mulai belajar dengan gitar. Nah, besok juga setelah beres pulang sekolah, Sigit bisa tuh belajar langsung dengan Pak Wildan untuk latihan main gitar. Nah, itu ya. Terima kasih udah datang. Nah, berhubung sekarang waktunya udah siang, kemudian orang tua Sigit juga pasti nungguin di rumah. Sekarang Sigit langsung pulang ke rumah ya, hati-hati di jalannya. Terima kasih banyak Pak. Baik, kita di jalan, sampaikan salam dan mohon maaf Bapak ya untuk orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kasus 2, pada saat jam olahraga, Rasya tidak menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan kesepakatan. Dengan menggunakan segitiga restitusi, saya mengajaknya diskusi kenapa Rasya sampai melanggar kesepakatan kelas. Dan berikut adalah skenarionya. Kasih aku Pak. Bisa sehat? Udah sakit? Itu ya sama olahraga? Dan kesalahan.
lah nah kita semua susu pengawal kasih yang kasih sekolah kasih pamannya pun acuk kan buku pelajaran ya biasanya gitu. Terus kan ada anu segala sampai sama sampul gitu nya kadang dari sama nah cuman bapak rek ingatan gitu kan bagi bapak teh tetap punya aturan ya tahu kan aturannya kumaha tidak kumaha sih ini kada pakai baju olahraga terus kita asup olahraga kada kumaha pembelajaran sacan diajar namun terus itu kan terus nara pisan terus berapa kali efeknya kumaha kalau nilainya turun kenapa terang bapaknya terus kira-kira bakal diulang deh nggak kesalahan anak so bapak terus awalnya salah dasar mana namanya acuk olahraga terus termasuk seberapa kali masuk 5 kali nah untuk ke depan mau diulang nggak wah caranya gimana olahraga terus pas waktu nak kumpul mending kumpul waktu nak baris mending ya makan bentar lagi ke kelas 3 kalau misalkan sering dari ikut pelajaran otomatis kan tertinggal ya sekarang kalau misalkan rugi udah naik rugi meren ya gara-gara mata pelajaran ini udah naik ulang dari tahun depan yang udah kelas 3 bisa tetap di kelas 2 gitu ya nah jadi paling pulang dari sini ya beres tas pelajaran olahraga diingetin deh beres-beres buku pelajaran dan sebagainya biasakan sebelum tidur jadi pagi-pagi itu tinggal cangat untuk paciwil ini ya terus pelajaran bukan deh boleh kalau itu Dan praktek segitiga restitusi yang terdiri dari 2 kasus berbeda. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.